Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandina Rahmawati dari kelas 12C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi matematika tingkat lanjut di semester ganjil, yaitu integral aljabar. Jadi integral merupakan operasi matematika dalam kalkulus yang merupakan kebalikan dari turunan. Jadi kalau turunan itu pangkatnya semakin dikurang, nah kalau integral ini pangkatnya akan semakin bertambah. Nah, di sini dijelaskan definisi dari integral. Jika f(x) adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx, maka fx merupakan antiturunan atau integral dari fx. Nah, jadi di sini ada notasi umum dari integral, yaitu ada lambang integral, lalu ada fx dx sama dengan fx plus c, di mana c ini merupakan sebuah konstanta. Nah, selanjutnya ada integral tak tentu dan integral tentu. Jadi integralnya terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, bedanya apa? Kalau integral tak tentu itu hasilnya berupa sebuah fungsi, sedangkan kalau integral tentu hasilnya adalah sebuah nilai. Karena integral tentu ini memiliki yang namanya batas-batas, sedangkan kalau integral tak tentu itu nggak punya batas. Nah, yang pertama yaitu integral tak tentu. Di sini dijelaskan definisi dari integral tak tentu adalah apabila terdapat fungsi fx yang dapat didiferensialkan pada interval sedemikian hingga, maka antiturunan dari fx adalah fx plus c. Nah, rumus dari integral tak tentu ini adalah 1 per n ditambah 1 x pangkat n plus 1 ditambah c, di mana c ini adalah konstanta yang akan berbeda-beda di tiap fungsinya. Nah, di sini selanjutnya disajikan contoh soal dari integral tak tentu sebagai pengaplikasian dari cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, bisa dilihat nomor 1 itu terdapat soal integral dari x pangkat 3 dx. Nah, kalau merujuk ke rumus berarti n-nya itu adalah 3. Makanya, kalau dimasukkan ke rumus, berarti jadi 1 per 3 ditambah 1, x pangkat 3 ditambah 1 plus c. Dimana 3 tambah 1 ini 4, berarti hasilnya jadi 1 per 4, x pangkat 4 plus c. Nah, selanjutnya yang nomor 2, integral dari x pangkat 5 dx. Nah, ini caranya sama kayak yang nomor 1, n-nya itu berarti 5. Nah, tinggal dimasukin ke rumus nih. Berarti 1 per 5 tambah 1 itu adalah 6, x pangkat 5 tambah 1 yaitu 6, plus c. Sehingga hasil dari integral x pangkat 5 dx adalah 1 per 6 x pangkat 6 plus c. Nah, gimana kalau yang nomor 3 nih? Ada pangkat di penyebutnya dan dia berbentuk pecahan. Nah, jadi caranya adalah di sini disajikan integral dari 1 per x pangkat 3 dx. Nah, kalau menurut sifat eksponen, kalau ada pangkat di bagian penyebut itu bisa dibikin ke pembilang gitu. Tapi syaratnya tuh pangkatnya ini jadi minus. Nah, di sini jadi 1 per x pangkat 3. Nah, x pangkatnya 3-nya ini naik jadi pembilang, makanya jadi x pangkat min 3. Nah, sehingga integral dari 1 per x pangkat 3 dx bisa juga ditulis sebagai integral dari x pangkat min 3 dx. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal dioperasiin aja kayak nomor 1 dan 2 pakai rumus yang sudah dijelaskan. Berarti n-nya adalah min 3. Berarti 1 per min 3 ditambah 1, x pangkat min 3 ditambah 1. Nah, min 3 tambah 1 itu kan min 2. Jadi hasilnya adalah min 1 per 2 x pangkat min 2 plus c. Selanjutnya yang nomor 4. Nah, kalau nomor 4 ini bentuknya akar, yaitu integral dari akar x dx. Nah, gimana nih kalau bentuknya akar? Nah, sama kayak nomor 3, kita pakai sifat eksponen.
sifat eksponen dari akar itu kan sama aja kayak pangkat setengah. Nah, makanya akar X ini bisa juga kita tulis sebagai X pangkat setengah. Sehingga integral dari akar X dx itu bisa juga ditulis sebagai integral X pangkat 1/2 dx. Kalau udah kayak gitu, berarti tinggal kita operasikan kayak soal-soal yang sebelumnya. Di mana N-nya adalah 1/2, berarti 1/1/2 ditambah 1, X pangkat 1/2 ditambah 1 plus C. Nah, 1/2 tambah 1 ini kan 3/2. Jadi hasilnya adalah 1/3/2 X pangkat 3/2 plus C. Nah, karena 1/3/2-nya ini masih bisa dioperasikan, masih bisa dibagi, yang hasilnya adalah 2/3, makanya hasilnya jadi 2/3 X pangkat 3/2 plus C. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat dari integral tertentu. Sifat yang pertama itu ada integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya jika kita punya sebuah integralnya itu terdiri dari dua fungsi fx dan fungsi gx. Nah, kita bisa integralin satu-satu dulu fungsinya, baru kita operasikan sesuai dengan bentuk operasinya. Mau itu operasinya penjumlahan ataupun pengurangan. Contohnya di sini misalnya disajikan integral x pangkat 3 plus x pangkat 2 dx. Nah, kita anggap x pangkat 3-nya itu sebagai fx dan x pangkat 2-nya sebagai gx. Pertama kita integralin dulu nih fungsi fx atau fungsi x pangkat 3-nya. Berarti jadi 1/3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1. Yang hasilnya 1/4 x pangkat 4. Nah, setelah kita udah integralin fungsi fx, kita integralin fungsi gx-nya. Di sini gx-nya itu x pangkat 2. Jadi, 1/2 tambah 1, x pangkat 2 tambah 1. Yang hasilnya 1/3 x pangkat 3. Nah, di sini kan udah kita integralin masing-masing dari fungsi fx dan fungsi gx. Baru kita operasikan kedua fungsi tersebut sesuai dengan bentuk operasinya. Karena di sini operasinya adalah penjumlahan, maka kita jumlahkan kedua fungsi tersebut. Yang hasilnya menjadi 1/4 x pangkat 4 ditambah 1/3 x pangkat 3 ditambah C. Tuh. Nah, lalu sifat yang kedua itu integral dari k fx dx sama dengan k integral fx dx. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah jika kita punya suatu konstanta dengan fungsi fx, maka kita bisa integralin fx-nya aja. Konstantanya kita keluarin. Contoh, kayak di sini integral dari 4x pangkat 3 dx. Nah, 4 ini kan merupakan sebuah konstanta. Nah, konstantanya ini berarti bisa kita keluarin 4-nya ini. 4-nya ini kita keluarin dan x pangkat 3 ini merupakan fungsinya. Nah, berarti kita bisa integralin x pangkat 3-nya aja. Cara integralinnya sama kayak cara-cara sebelumnya, berarti jadi 1/3 ditambah 1, x pangkat 3 tambah 1. Nah, hasilnya 1/4 x pangkat 4. Nah, kalau ada kayak gitu, tinggal kita kali sama konstantanya tadi. Berarti 4 dikali 1/4 x pangkat 4. Nah, 4 sama 4 yang bisa kita coret, jadi sisa 1 dikali x pangkat 4 yang hasilnya adalah x pangkat 4. Jadi, integral dari 4x pangkat 3 dx adalah x pangkat 4 tambah C. Nah, lalu sifat yang ketiga adalah integral dari konstanta dx atau integral dari k dx. Yang hasilnya menjadi kx plus C. Jadi kalau kita punya sebuah konstanta terus mau kita integralin, itu hasilnya adalah konstanta tersebut ditambah dengan variabel x. Contoh di sini ada integral dari 5 dx. Berarti hasilnya adalah 5 ditambah variabel x. Jadi 5x ditambah C. Kenapa bisa tinggal ditambahin variabel x aja? Nah, kalau kita meruntut ke cara yang udah dijelasin, berarti kan di sini nilai n-nya itu nggak ada ya, karena ini cuma sebuah konstanta, dia nggak punya variabel x, berarti dia nggak punya nilai n, maka nilai n-nya itu 0.
Berarti nanti kalau misalnya kita pakai cara yang udah dijabarin, bakal kayak gini. 5 per 0 ditambah 1. Nah, berarti kan 0 tambah 1 itu kan 1. 5 bagi 1, 5. Nah, terus kalau X-nya itu berarti X pangkat 0 ditambah 1. Berarti X pangkat 1. Atau sama aja dengan X. Berarti nanti hasilnya juga sama aja dengan 5X. Gitu. Nah, setelah integral tertentu, ada yang namanya integral tentu. Jadi, integral tentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Nah, kalau integral tentu ini, dia punya batas. Makanya nanti hasil dari integral tentu ini adalah sebuah nilai. Jadi, integral tentu ini nggak perlu lagi pakai yang plus C kayak integral tertentu tadi. Nah, karena integral tertentu tadi kan nggak punya batas. Makanya hasil dari integralnya itu adalah sebuah fungsi yang memiliki tambahan konstanta yang tidak tetap gitu. Makanya dia pakai yang plus C itu. Lalu rumus umum dari integral tertentu adalah di sini ada lambang integral batas A ke batas B fungsi fx dx sama dengan fb dikurang fa. Jadi nanti kita bakal substitusiin batas-batasnya ini ke fungsi yang udah diintegralin. Tuh. Nah, selanjutnya ada sifat dari integral tentu. Nah, di sini sifat yang pertama itu integral dari batas A ke batas A fungsi fx dx sama dengan 0. Nah, jadi sifat yang pertama ini bilang kalau misal kita disajikan sebuah integral tentu dengan nilai batas yang sama-sama A, maka hasilnya akan menjadi 0. Di sini ada contoh soalnya. Integral dari batas 2 ke batas 2 fungsi 3x kuadrat dx. Hasilnya adalah, nah di sini batasnya sama-sama 2. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita integralin dulu fungsi fx-nya. Nah, fungsi fx-nya ini adalah 3x kuadrat. 3x kuadratnya ini kita integralin dulu dengan cara kayak sebelumnya, berarti jadi 3 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1. Yang hasilnya jadi 3 per 3 x pangkat 3. Nah, 3 per 3 ini hasilnya adalah 1. Jadi 1 dikali x pangkat 3 adalah x pangkat 3. Makanya nilai dari integral 3x kuadrat adalah x pangkat 3. Nah, kalau udah diintegralin, kita ganti nih nilai x-nya sama nilai batas-batas yang udah ditentuin. Kita substitusi. Karena kalau integral tentu itu kan tadi rumusnya fb dikurang fa. Nah, karena di sini batasnya sama-sama 2, berarti kita tinggal masukin x-nya itu 2. Jadi, 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 kan hasilnya udah pasti 0. Gitu. Jadi, sifat yang pertama itu terbukti. Kalau semisal batas-batasnya sama, nilainya akan menjadi 0. Lalu, sifat yang kedua. Di sini disajikan integral dari batas A ke batas B fungsi fx dx sama dengan minus integral dari batas B ke batas A fungsi fx dx. Nah, maksudnya gimana? Jadi, di sifat nomor 2 ini, kalau misalnya kita punya batas yang berbeda, kita punya batas A dan punya batas B. Tapi kita mau tukar nih batasnya, batas B jadi batas A jadi batas B. Itu bisa, tapi nanti hasilnya bakal jadi minus. Nah, di sini kita buktiin, awalnya itu integral dari batas 2 ke batas 3, 3x kuadrat dx. Nah, berarti kan awalnya B-nya 3, A-nya 2. Nah, sekarang kita mau tukar. B-nya yang tadinya 3 jadi 2, dan A-nya yang tadinya 2 jadi 3. Tuh. Nah, bisa ditukar jadi integralnya jadi integral dari batas 3 ke batas 2, 3x kuadrat dx. Nah, sama kayak sebelumnya, 3x kuadratnya ini diintegralin dulu, jadi 3 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 tambah 1. Yang hasilnya nanti bakal jadi 3 per 3 x pangkat 3
sama dengan X pangkat 3. Nah, jadi hasil dari integral 3X kuadrat ini adalah X pangkat 3. Nah, kalau udah kayak gini, baru disubstitusi nilai batas-batasnya. Nah, buat substitusinya itu kan dimulai dari batas B, baru batas A. Nah, di sini batas B-nya adalah 2. Berarti 2 pangkat 3 dikurang batas A-nya itu 3. Berarti 3 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini hasilnya adalah 8, dan 3 pangkat 3 kan hasilnya 27. Jadi 8 dikurang 27, hasilnya adalah minus 19. Nah, jadi terbukti nih sifat nomor 2. Kalau misal kita punya dua buah batas yang berbeda, terus kita mau tukar batas-batasnya, hasilnya bakal jadi minus. Tuh. Nah, lanjut sifat yang ketiga itu, misal kita punya integral dari batas A ke batas B fx dx sama dengan batas A ke batas C fx dx ditambah batas C ke batas B fx dx. Kenapa tiba-tiba muncul batas C? Nah, di sini batas C-nya itu kayak buat permisalan aja, biar memudahkan kita dalam menjawab soal. Nah, di sini disajikan integral dari batas 2 ke batas 3, 3x kuadrat dx. Hasilnya adalah, nah di sini kita mau pakai sifat ketiga nih. Berarti kan kita harus tentuin nilai C-nya. Nah, nilai C-nya ini kita misalin aja. Misalnya kita mau taruh 5. Nah, berarti integralnya jadi integral dari batas 2 ke batas 5, 3x kuadrat dx, ditambah integral dari batas 5 ke batas 3, 3x kuadrat dx. Terus kita integralin nih 3x kuadratnya, jadi x pangkat 3. Caranya kayak sebelumnya ya. Terus, kalau udah kayak gini, kita baru substitusi nilai batas-batasnya ke fungsi x pangkat 3-nya ini. Dimulai dari batas b-nya dulu. Buat yang fungsi pertama, yang integral pertama dari batas 2 ke batas 5, berarti kan b-nya itu 5, terus a-nya 2. Jadi kita substitusi 5 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. Nah, lalu integral yang kedua itu integral dari batas 5 ke batas 3, di mana b-nya 3, terus a-nya 5. Jadi substitusinya 3 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 sama minus 5 pangkat 3 ini habis nih, bisa dicoret. Sisa minus 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Nah, minus 2 pangkat 3 ini hasilnya adalah minus 8 ditambah 3 pangkat 3 itu hasilnya 27. Jadi minus 8 ditambah 27 hasilnya adalah 19. Gitu. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi integral. Mohon maaf atas kekurangan dan apabila terdapat banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.